Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Puja di kelas matematika. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari pekan kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat dari dua garis dan gradiennya. Namun sebelum kita masuk ke materi baru, kita coba review terlebih dahulu ya. Nah, topik yang pertama yang akan kita review adalah pengertian dari gradien. Apa sih gradien itu? Baiklah, coba kita amati beberapa gambar berikut ini. Ada 3 gambar ya. Ada menara Pisa, ada tangga yang dinaiki anak kecil, ada juga jalan raya. Nah, kira-kira apa ya persamaan yang tampak pada gambar-gambar tersebut? Coba perhatikan. Yap, betul sekali. Ketiga gambar tersebut memiliki kemiringan yang proporsional. Kenapa? Coba lihat di menara Pisa. Menaranya miring bukan? Tapi menaranya tetap bisa berdiri kokoh hingga sekarang. Begitupun dengan tangga yang dinaiki oleh anak kecil. Tangganya miring tapi tidak terlalu curam dalam ukuran tertentu, sehingga masih bisa dinaiki oleh anak kecil dengan aman. Begitupun dengan jalan raya. Jalannya berkelok-kelok dengan kemiringan tertentu, tapi masih aman untuk dilalui oleh kendaraan. Maka dari itu, kita bisa tahu bahwa sangat penting untuk mempelajari gradien atau kemiringan karena sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, yuk kita bahas materinya. Baiklah, kita masuk ke topik pertama ya, yaitu pengertian gradien. Nah, gradien atau kemiringan garis adalah besarnya perbedaan tinggi atau Y dibanding dengan perbedaan tinggi datar atau X, sehingga gradien suatu garis dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu M sama dengan selisih Y per selisih X. Jadi nanti akan ada Y2 dan Y1, begitupun dengan X2 dengan X1. Jadi untuk mencari M-nya, kita akan mencari selisihnya. Grafik gradien memiliki beberapa perbedaan dan karakteristik. Ada yang condong ke kanan, ada juga yang condong ke kiri, dan akan mempengaruhi nilai gradiennya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut ini. Oke, gradien suatu garis ternyata bisa bernilai positif atau negatif. Apabila garisnya naik dari kiri ke kanan, maka gradiennya positif. Sebaliknya, kalau garisnya turun dari kiri ke kanan, maka gradiennya negatif. Seperti pada grafik di bawah ini, coba perhatikan. Garis yang condong ke kanan yang berwarna merah, itu M-nya atau gradiennya akan bernilai positif. Sebaliknya, garis yang condong ke kiri yang berwarna biru, maka nilai M-nya atau nilai gradiennya akan bernilai negatif. Diingat-ingat ya. Baiklah, kita sudah selesai ya mereviewnya. Tadi kita sudah mereview tentang gradien, pengertiannya, cara menentukannya bernilai positif atau negatif. Dan pada pekan kemarin, tolong diingat-ingat ya terkait penentuan gradien dari 2 titik yang diketahui dan gradien jika persamaannya diketahui. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat gradien dari 2 garis lurus. Dan kita juga akan menentukan kira-kira pengaruh terhadap gradiennya apa ya? Nah, sifat yang pertama adalah persamaan garis yang sejajar. 2 garis sejajar berarti antara garis A dan garis B saling sejajar.
Dengan begitu, gradien kedua garis tersebut adalah sama. Jadi ketika ada garis A dengan gradien M1 dan garis B dengan gradien M2, maka M1 sama dengan M2 atau MA sama dengan MB. Karena keduanya tidak saling berpotongan, maka kemiringannya pun akan sama. Untuk lebih memahami konsep ini, yuk kita coba lihat contoh soalnya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, untuk soalnya, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X ditambah 3 dan melalui titik 4,2. Oke, kita bahas ya. Nah, seperti konsep yang sudah Ibu sampaikan tadi, gradien dua garis yang sejajar adalah sama. Maka dari itu, kita perlu menentukan gradien garis yang pertama dulu, yaitu Y sama dengan 4X tambah 3. Dari persamaan ini, kita dapatkan gradien garisnya adalah 4. Maka persamaan garisnya adalah kita buat dengan menggunakan gradien 4 dan juga titik 4,2. Nah, titik 4,2 ini akan kita masukkan bersamaan dengan nilai gradien M sama dengan 4 ke persamaan Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, jika kita substitusikan, maka kita dapatkan Y dikurangi 2 sama dengan 4 dikali X dikurangi 4. Kita hitung 4 dikali X sama dengan 4X dikurangi 4 dikali 4 sama dengan 16. Sehingga kita dapatkan Y dikurangi 2 sama dengan 4X dikurangi 16. Kemudian min 2 kita pindahkan ke ruas kanan atau kedua ruas kita tambahkan 2 sehingga kita dapatkan persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 16 tambah 2. Kemudian min 16 ditambah 2 sama dengan min 14 sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya adalah Y sama dengan 4X min 14 atau Y sama dengan 4X dikurangi 14. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X ditambah 3 dan melalui 4,2 adalah Y sama dengan 4X dikurangi 14. Baiklah, itu tadi contoh soal untuk persamaan garis yang sejajar ya. Kita lanjutkan ke persamaan garis yang tegak lurus. Persamaan garis yang tegak lurus yaitu ketika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka hasil kali kedua gradiennya adalah min 1. Nah, coba dilihat pada gambar, terdapat M1 dan M2 kan? Ketika M1 dan M2 ini tegak lurus, maka M1 dikali M2 akan menghasilkan min 1. Berbeda halnya kalau misalnya ada garis A dan ada garis B. MA dikali MB akan sama dengan min 1 jika garis A dan garis B itu saling tegak lurus. Untuk lebih memahami konsepnya, yuk kita lihat contoh soalnya. Oke, untuk pertanyaannya, tentukan persamaan garis yang melalui titik P 10,2 dan tegak lurus dengan garis 2X tambah 4Y min 1 sama dengan 0. Oke, kita bahas ya. Nah, garis 2X tambah 4Y min 1 sama dengan 0 memiliki gradien yaitu M1 sama dengan min 2 per 4. Nah, di sini kita menggunakan rumus min A per B ya. Coba dibuka lagi LKPD-nya. Nah, dari min 2 per 4 kita sederhanakan menjadi min 1 per 2. Sehingga kita dapatkan M1 dari persamaan 2X tambah 4Y min 1 sama dengan min 1 per 2. Baiklah, gradien yang pertama sudah kita dapatkan, dilanjutkan dengan mencari gradien yang kedua, yaitu M2. M2 sendiri rumusnya
rumusnya adalah min 1 per M1 dari rumus tegak lurus tadi ya, atau syarat tegak lurus tadi, sehingga didapatkan M2 sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan M2 sama dengan 2 dan titik P 10,2 kebersamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita substitusikan. Jika sudah disubstitusikan, maka kita lanjutkan ke perkalian. Nah, 2 dikali X sama dengan 2X, kemudian dikurangi 2 dikali 10 sama dengan 20. Maka didapat Y dikurangi 2 sama dengan 2X dikurangi 20. Kemudian kedua ruas kita tambah 2, sehingga didapatkan Y sama dengan 2X dikurangi 20 ditambah 2. Dan disederhanakan kembali menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 18. Nah, sekian penjelasan terkait materi gradien dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. See you in the next study session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.